Halo, saya Iwan Pras, kembali lagi bersama Anda dalam cerita horny alias horor nih. Aduh, backsound yang bener dong. Malam itu, Pak Jumono duduk sendiri sambil mengisap rokok dan kopi panas di teras rumahnya. Senyum kepuasan tersungging di bibirnya. Karena sore tadi ia baru saja mengecap kenikmatan dari sesuatu yang sudah lama ia impikan, yaitu melampiaskan hasrat bejatnya terhadap Santi, yang notabene adalah masih tetangganya sendiri. Ya, meskipun sudah berusia 60-an tahun, tapi kelakuan Pak Jumono yang boleh dikatakan abmoral, bermain perempuan, dan suka merusak pagar ayu tetangga. Kalau pagar besi nggak bisa dirusak, kayaknya di pagar ayu aja yang dirusak. Ini semakin menjadi-jadi. Bukan seperti kata pepatah makin tua makin bijak, tetap makin berisi makin runduk, tetapi justru semakin tua malah semakin menggila. Tua-tua keledai, makin tua otaknya kayak keledai. Orang di kampung sudah paham kelakuan Pak Jumono, tapi mereka tidak berdaya karena Pak Jumono ini orang terkaya di kampung tersebut yang suka juga menghutangi tetangga, dan kadang-kadang dia tidak mempermasalahkan berapa yang dihutang. Tetapi jangan salah, selalu ada imbalan yang tidak berbentuk uang, apalagi terhadap kaum perempuan. Ya pasti ada maunya, tetapi sampai saat ini tidak ada yang berani membongkar kedok Pak Jumono ini. Bahkan ia juga dikenal orang yang tidak kenal ampun. Kalau ada orang bermasalah yang buat ia marah, maka ia akan menyuruh centengnya untuk diam-diam membuat celaka orang tersebut. Ya, sebenarnya sudah tidak terhitung berapa gadis atau berapa ibu rumah tangga yang sebenarnya diam-diam sudah dirusak oleh Pak Jumono. Tapi sekali lagi, entahkah keluarga mereka tahu atau tidak tahu, mereka lebih memilih untuk berdiam, tepatnya terpaksa berdiam diri karena tangan kuat Pak Jumono. Mungkin hanya satu orang saja yang selamat dari Pak Jumono, yaitu Minah. Karena bagaimanapun juga Minah adalah wanita jadi-jadian, sehingga Pak Jumono enggan untuk menggoda Minah. Malahan kalau Minah yang menggoda dia bakal lari. Jadi dengan begitu Minah yang nama aslinya Suminto itu ya selamat dari nafsu liar Pak Jumono. Suatu ketika Pak Jumono bersama centengnya Supri melakukan perjalanan jauh, ya dalam rangka bisnis sekaligus mencari kesenangan. Saat di perjalanan di tepi sebuah hutan, tepi jalan sunyi, Pak Jumono turun dari mobil untuk buang air kecil. Supri mengingatkan sebaiknya berhati-hati karena kawasan itu kata orang agak dikenal angker, tapi Pak Jumono tertawa. Jangan gitu Pak, soalnya katanya sering orang lihat penampakan hantu perempuan di sini. Hantu perempuan, nah kebetulan kalau ada hantu perempuan biar aku tiduri sekalian. Selama ini kan aku hanya meniduri manusia, belum pernah hantu. Siapa tahu lebih hot. Tawa Pak Jumono ngakak. Suaranya yang lantang bergema seakan memenuhi hutan tersebut. Ya, malam itu sunyi, jarang sekali ada kendaraan melintas. Meskipun ini adalah jalur yang menghubungkan dua provinsi. Sekali memang ada bis atau truk yang lewat, tetapi dalam keadaan merintik seperti ini jarang sekali ada kendaraan lain yang lewat. Entah kenapa. Supri sendiri juga tidak tahu, tapi dia merasakan bulu kuduknya mulai meremang. Ya, mobil pun berjalan, tapi tidak lama timbul tiba-tiba mesin mobil tersendat. Padahal Supri ingat betul tadi sore ia sudah menservis serta mengganti oli dari mobil tersebut. Apa Sup? Macet? Tanya Pak Jumono. Iya Pak. Aduh, kenapa ya? Padahal tadi sore di servis di showroom baik-baik aja Pak. Dasar sudah turun, kamu periksa lagi. Iya deh Pak. Padahal kalau rasanya bensin juga penuh Pak. Kenapa ya? Pri, kamu lihat itu Pri? Lihat apa toh Pak? Itu ada rumah di situ. Iya ya. Supri membelah kaget. Seingatnya selama ia lewat di jalur sini tidak pernah melihat ada rumah. Tetapi pikiran normalnya, pikiran akal sehatnya berkata barangkali saja memang ada baru yang mendirikan rumah tersebut. Sudah, aku mau
ke rumah itu dulu. Siapa tahu bisa menemukan kopi itu, nanti ku kasihlah 20.000, 50.000. Pak, jangan Pak, nanti kalau ada. Alah, sudahlah, kamu ini penakut banget. Dengan langkah penuh percaya diri, Pak Jumono melangkah menuju rumah tersebut. Sementara Supri masih mengotak-atik sambil sekali melihat ke arah tuannya yang berjalan sana dengan hati setengah ketakutan. Supri memang tidak takut terhadap lawan apapun. Ia katanya juga pernah mengaji sehingga punya ilmu kebal bacok. Mengaji kekebalan maksudnya bukan mengaji alibata. Tidak ada yang ditakuti Supri kecuali hantu dan istrinya saja. Ya, karena istrinya memang luar biasa galak. Pak Jumono akhirnya mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak berapa lama pintu pun terbuka. Seorang wanita dengan rambut tergulung rapi, memancarkan bau yang agak harum dan terlihat cantik sekali meskipun dalam cahaya yang remang-remang, tersenyum membukakan pintu tersebut. Darah Pak Jumono seakan menjadi hangat seketika. Naluri kelakiannya bangkit. Otak mesumnya segera berkelana kemana-mana. Maaf, mobil saya mogok. Apa saya boleh menumpang sebentar? Oh, silakan Pak, silakan, kata wanita tersebut dengan ramah sekali. Silakan masuk Pak, tapi beginilah keadaannya. Oh, tidak apa-apa. Pak Jumono pun akhirnya masuk dan duduk di ruangan yang tidak ada kursi tersebut. Mereka hanya duduk di hamparan tikar. Pak Jumono pun terlibat obrolan yang cukup hangat dengan perempuan yang mengaku bernama Surtini tersebut. Surtini sesaat minta izin untuk membuatkan kopi dan memandangi Surtini yang berjalan ke belakang dengan pinggulnya yang bergoyang, membuat gairah Pak Jumono semakin meninggi saja. Ia pun mencari akal bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kehangatan lebih malam ini, tidak hanya sekedar kopi dan numpang berteduh saja. Setelah Surtini datang menghidangkan kopi panas dan pisang goreng, mereka kembali melanjutkan obrolan. Sementara di luar, setelah mesin mobil bagus, entah kenapa tiba-tiba Supri merasakan kantuk yang luar biasa sehingga ia memilih untuk masuk ke dalam mobil dan tertidur. Pak Jumono yang semakin dilanda gairah yang luar biasa, makin lama mendekatkan duduknya kepada Surtini dan melontarkan jurus mautnya. Surtini hanya tersenyum-senyum. Ia juga membiarkan tangannya digenggam oleh Pak Jumono yang semakin merasakan puncak kemenangan akan segera tiba. Melalui sebuah bisikan, Pak Jumono akhirnya berdiri bersama Surtini dan masuk ke kamar yang ada dalam rumah tersebut. Detak jantung Pak Jumono semakin tidak karuan. Darahnya semakin menggelegak manakala disaksikannya Surtini yang berada dalam kamar melepas satu persatu pakaiannya. Oh, sensor. Bahkan ia merasakan sebuah petualangan yang tidak pernah dirasakannya selama ini. Surtini ternyata begitu ganas, begitu panas, begitu membara, membuat Pak Jumono sangat tidak berdaya. Malahan sampai 3 ronde malam itu yang ia lakukan bersama Surtini, sampai tenaganya terkuras habis dan Pak Jumono tertidur. Sinar matahari mulai menghangatkan muka Pak Jumono membuat ia terbangun. Ia pun menoleh ke arah sekelilingnya. Tapi betapa terkejutnya Pak Jumono ketika mendapati rumah tersebut ternyata dipenuhi oleh tanaman-tanaman liar yang merambat. Lantainya sudah keropos di sana-sini, tidak seperti saat tadi malam ia saksikan. Keterkejutan dan ketakutan luar biasa seketika menyergap Pak Jumono. Seketika otaknya pun tersadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang menimpanya. Ia pun berteriak memanggil Supri dengan nada sangat kencang, dan tidak lama kemudian Supri pun datang dengan wajah yang kusut karena baru tertidur. Mereka sangat syok mendapati rumah tersebut sangat berbeda jauh dari tadi malam. Keduanya sama-sama tersadar bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang bersifat magis malam itu terjadi menimpa mereka. Mereka pun berlari tapi apes, lantai rumah yang rapuh menjebak mereka sehingga mereka terjatuh ke bawah
Dan makin terkejut lagi mereka karena ditemukan sosok kerangka yang ada dalam bawah rumah tersebut. Kembali mereka berteriak bersama-sama sejadi-jadinya lalu kabur. Tanpa ingat bahwa mereka membawa mobil, mereka berlari sampai menemukan seorang yang sedang menebang kayu. Lelaki penebang kayu tersebut heran, apalagi melihat kondisi Pak Jumono yang tidak senonoh, masih dengan celana yang belum dikancingkan sepenuhnya. Saja ia ingat bahwa dirinya tidak mencari kayu, maka ia akan potong benda tersebut. Buntung-buntung lalu mereka pun menceritakan kepada si tukang kayu apa yang terjadi. Saat kemudian si tukang kayu menyodorkan minumannya, yaitu sebotol air putih untuk menenangkan Pak Jumono bersama Supri. "Pak, saya tinggal tidak jauh dari sini. Ada dusun di situ, dan kami selama ini tahu bahwa di situ rumah itu sudah hampir 10 tahun tidak berpenghuni. Dulu memang ada seorang penghuninya bernama Surtini. Suaminya bekerja sebagai TKI di luar negeri. Tetapi suatu malam Surtini mengalami nasib naas di mana ia diperkosa beramai-ramai oleh gerombolan penjahat. Hartanya disikat, bahkan kehormatannya pun dirampas. Surtini yang mencoba melawan mati terbunuh, digorok oleh para penjahat. Dan kami tidak berani untuk mendekati rumah tersebut karena menurut beberapa orang sering terjadi penampakan di rumah tersebut." Mendengar cerita tersebut, Pak Jumono dan Supri tidak bisa lagi menahan pingsan yang datang tiba-tiba. Mereka pun pingsan dengan kompak dan serempak dengan nada dasar G. Bapak pencari kayu tersebut kemudian memanggil teman-teman yang ada di dukuh untuk membawa Pak Jumono dan Supri untuk diberikan pertolongan. 6 bulan kemudian setelah peristiwa tersebut, Pak Jumono hanya bisa menatap kosong dan duduk di atas kursi rodanya. Ia kini menderita stroke. Bahkan seringkali ia berteriak-teriak tidak jelas melihat sosok penampakan Surtini. Satu persatu hartanya habis, terjual. Pak Jumono kini menemui karmanya sendiri. Warga kampung kini merasa tenang setelah Pak Jumono tidak berdaya. Mereka termasuk orang-orang yang baik. Kalaupun bisa membalas dendam, tentu akan mereka lakukan atas kesewenangan Pak Jumono selama ini. Tapi mereka memilih untuk memaafkan dan membiarkan, karena bagaimanapun juga Pak Jumono sudah menemui hukumannya. Dan di satu malam terdengar teriakan keras dari rumah Pak Jumono, di mana rupanya ia melihat Surtini datang lagi yang mengajaknya untuk kembali bercinta.